sudah boleh masuk. Teman-teman yang lain sebagai dengan sholat yang diterima kami untuk untuk mengkomunikasi, konfirmasi dan akhirnya juga kita tetap bersinergi dalam rangka untuk penguatan kelola pemerintahan daerah termasuk juga konfirmasi terhadap atau penjelasan tentang penggunaan dana bos di SMP. Itu karena permintaannya itu monggo kita urut dari langsung ke yang bersangkutan untuk menjelaskan ini PKTP atau kita buka komunikasi dulu atau dari teman-teman PKTP ini menyampaikan beberapa hal. Izin kami menjelaskan terkait dengan dana bos reguler yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang mana ini langsung ada di pasal 12 ini. Jadi tidak apa-apa, maksudnya ini sekali menjadi terjelas. Jadi terkait dengan bos reguler dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Artinya untuk tingkat SD berapa? 900 ya? 900. Yang untuk SMP itu 1.110.000 ya, 1.110.000. Terus itu nanti sesuai dengan jenis yang ada. Itu biasanya anggaran setelah itu dilakukan itu diberikan kepada kabupaten. Jadi terkait dengan penyelenggaraan di kami itu untuk dana bos ini langsung masuk ke rekening sekolah. Jadi untuk pencatatannya saja itu memang melalui pemerintah kabupaten untuk pencatatannya saja. Jadi singkatnya demikian, mungkin teman-teman bisa menambahkan sedikit terkait dengan silakan Pak Amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya staf dinas pendidikan yang mendampingi teman-teman dalam penggunaan dana bos. Untuk alur penyaluran dana bos itu dimulai dari data di Dapodik. Di awal tahun pelajaran, satuan pendidikan menginput data siswa di data Dapodik. Per 31 Agustus data tersebut diambil dan bisa dinamakan yaitu cut off data di Dapodik. Dari data di Dapodik akan diteruskan ke Kementerian Keuangan. Nanti yang mengambil data di Dapodik yaitu dari Kemendikbud. Setelah data itu diambil, nanti akan dibuatkan surat rekomendasi penyaluran dana bos di aplikasi Opsan. Setelah data tersebut sesuai, data tersebut akan masuk di KPPN. Dari KPPN nanti akan disalurkan langsung ke
satuan pendidikan. Nah, apa tugasnya pemerintah daerah? Yaitu mencatat jumlah pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh yang telah dikeluarkan dari peraturan presiden. Awalnya adalah seperti itu. Jadi untuk penyaluran dana BOS itu adalah dari KPBN langsung ke rekening lembaga. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Jadi sementara penjelasan yang sisa ini semoga hari ini bisa menjadi kalau mungkin ada diskusi kami berikan pada teman. Terima kasih Mbak Anis. Waktunya yang kami hormati Bapak Pimpinan Dewan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua Dewan, dan Pak Ketua Komisi A beserta anggota Dewan yang terhormat, teman-teman PKD dan teman-teman dari NKT atau PKTP. Menyambung apa? Saya tidak tahu awalnya bagaimana, tapi yang jelas kami menyambung apa yang disampaikan dari pendidikan tadi bahwa kaitannya dengan BOS di tahun anggaran 2025 kita mengacu pada tahun anggaran 2025 bahwa yang pertama sesuai dengan Perpres nomor 201 tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi BOS reguler sebesar 97,6 miliar dan BOS kinerja sebesar 3,1 miliar. Dana BOS tersebut merupakan dana transfer PHK non fisik dari APBN. Jadi teranggarkan di APBD dan murni 2025. Tapi menyambung penjelasan yang dari pendidikan itu bahwa sebelum kita mengajukan APBD ke APBD pengesahan oleh DPRD itu ada semacam perpres yang ada pengalokasian anggaran BOS di akan di situ. Yang kemudian yang kedua ditindaklanjuti surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 8 tahun 2024 tanggal 27 Desember tahun 2024 tentang satuan biaya sekolah penerima dana dan besaran alokasi BOS. Maka BOS reguler ini ada selisih menjadi 97.587.480.000 rupiah. Jadi ini ada sekitar selisih 13.320.000 rupiah. Selisih ini dikarenakan karena ada dua lembaga yang tidak menerima alokasi BOS sesuai dengan SK Mendikbud, yaitu SD Alisam sebesar 900.000 dan SMP Ubasul Quran Ar-Rodo sebesar 13.320.000. Jadi ini memang ada dua surat yang berbeda. Kita menetapkan pagu definitif itu dari Perpres itu sebelum adanya pengesahan APBD 2025. Tapi dalam perjalanannya di pengesahan APBD itu ada perubahan dari SK Kemendikbud tersebut. Jadi itu mungkin yang menjadi selisih di dana BOS. Dan itu sudah disesuaikan di perubahan PAK, di perubahan APBD. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga di dana BOS ini juga tertera di dalamnya itu ada dana penunjang. Jadi dana penunjang itu bersumber dari jauh pendidikan. Jadi di SD itu sebesar 50 juta dan di SMP itu sebesar 25 juta. Ini dana penunjang seperti itu. Dan dalam prakteknya mungkin di DPA atau di TKA-nya itu sumbernya bercampur. Jadi untuk dijelaskan ada itu BOS tersendiri. Contoh misalnya seperti di kode rekening kaitannya BOS SMP. Ini yang sudah di BOS SMP 2025 itu ada dana yang khusus jauh tapi penunjang, misalnya berkaitan orang polis kantor 180.000 itu dari jauh.
makan minum rapat 21.800.000 dari DAU. Terus sisanya itu ada desa belanja bangunan desa, itu adalah dana dari pos dari PHK pemerintah pusat dalam ini salur langsung ke rekeningnya masing-masing penerima. Mungkin itu secara tata kelola keuangan kami pikir ini sudah sesuai dengan jalur, sesuai dengan prosedur. Mungkin yang harus dikuati adalah di praktek di masing-masing di penerima SD-nya masing-masing. Dan ini memang perlu kita perhatikan, ada beberapa yang memang harus kita laksanakan persepsi kaitannya dengan di masing-masing SD-nya itu atau masing-masing SLU. Oke, demikian sementara ketua dari kita. Terima kasih. Hadir dan menyampaikan paparan mungkin bisa dari instruktur bisa dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Komisi 1, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah, serta hadirin semua yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dana BOS ini perlu kami laporkan. Jadi terkait tugas dari Inspektorat, ini adalah melakukan review terkait dengan syarat minimal untuk pencairan berikutnya. Jadi review ini pada dasarnya menekankan pada progres pencairan, bukan semacam audit atau pemeriksaan yang itu sampai pada tahap pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Jadi untuk memastikan bahwa progres yang dipersyaratkan tersebut sudah dipenuhi oleh masing-masing lembaga. Jadi untuk syarat pencairan tahap berikutnya. Jadi untuk tugas dari Inspektorat sementara terkait BOS itu seperti itu. Saya kira itu saja dulu Pak Ketua Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin itu untuk Terima kasih atas waktunya. Mohon berkenan Tuhan. Ini adalah menuju, tapi tadi sudah terjadi kesepakatan ya. Jadi bahwa tugas tugas pemerintah daerah hanya mencatat dan kemudian BOS ini langsung dari RKUN pada lembaga sekolah langsung pada RKA. Kelihatan nilainya. Ini adalah RKA untuk BOS SD, Pak. Atas. Terus, ini sumber pendanaannya adalah DAU yang ditentukan penggunaannya sudah pendidikan atau SD. Kemudian DAK non fisik reguler. Nilainya adalah kalau scroll ke bawah. Untuk BOS SD adalah 58 terlalu bawah atas sedikit 58.848.563.642. Tolong catat. Kemudian di sini penggunaannya adalah mohon scroll mas. Termasuk di sini ada belanja pegawai untuk P3K atau ASN, jadi penggunaan untuk BOS negeri ini ya.
belanja pegawai bos dan lain-lain. Terus scroll lagi. Penggunaannya seperti ini, Pak. SDN 1 Bandung untuk membeli cat tembok bla 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 bla, semua cat tembok atau cleaner segala macam. Bawah lagi yang beli pupuk, beli bibit segala macam itu tolong. Jadi supaya kita bisa melihat secara keseluruhan penggunaannya. Terus ini mulai dari sini juga penggunaan untuk pupuk cair, obat rumput segala macam. Terus scroll sampai ke bawah, langsung ke SMS saja supaya mempercepat. Untuk diketahui bahwa penggunaan di sini bisa dicek. Ini hanya untuk SDN Negeri. 58 miliar ini hanya untuk SDN Negeri. Mohon ditambahkan. Langsung ke SMP untuk mempercepat. Ini Pak, RKA untuk SMP. Sumber pendanaan adalah DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan atau DAU spesifik. DAK non fisik dana bos P, bos reguler. DAK non fisik dana bos P, bos kinerja. Jadi bos kinerja yang ada di RKA hanya ada pada RKA di SMP. SD tidak ada ya, padahal semuanya ada. Oke. Kita ngomong masalah data Pak. Terus kemudian silakan di scroll, nilainya adalah 41.962. Tolong ditambahkan. Dan ini Pak, selain bos kinerja SMP, ini juga catatan hanya untuk sekolah negeri, belum swasta. Jadi enggak. Coba di scroll biar semua tahu bahwa memang ini hanya tidak ada sekolah swasta satupun yang ada di sini. Good mau. Untuk kemudian Pak, ini selain hanya untuk sekolah menengah pertama negeri, ini juga bos kinerja. Makanya itu nanti juga akan kita bahas. Kenapa kinerja, bos kinerja yang ada di sini tidak ada di SD dan tidak ada di BOP PAUD kinerja yang di BOP PAUD. Saya nggak ngerti itu disembunyikan di mana. Next. Jadi supaya untuk melengkapi pengenalan bos P-nya, bos P itu adalah bos kinerja, bos reguler SDSN, BOP PAUD dan BOP sekarang. Untuk bos kinerja PAUD ada, SD ada, SMP ada. Ini yang untuk PAUD Pak, karena ini termasuk bos P PAUD. Mohon di scroll ke atas. Ini adalah sumber pendanaan adalah dana transfer khusus, dana alokasi khusus non fisik, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan. Jadi nggak ada ya kinerja untuk bos kinerja PAUD, nggak ada. Oke, kita coba sekarang pertanyaan kami. Kita sudah sepakat bahwa bos merupakan DAK non fisik dengan sistem transfer dari RKUN ke rekening sekolah. Terus kemudian di sini ada campur dana transfer khusus, sehingga nilainya besar sekali.
pertanyaan kami yang pertama, jelaskan jauh spesifik untuk bos P. Karena jauh spesifik pada tahun 2025 ini mencapai 35 miliar sekian ya Mas. Di bawah deh. Scroll di bawah. Di atas. Jauh spesifik. Jadi supaya tahu nilai totalnya. Jadi pertanyaan kami yang pertama adalah jelaskan jauh spesifik untuk bos P, jumlahnya berapa saja yang dipakai sebagai sumber anggaran di bos P ini. Kemudian yang kedua, apakah bos diperbolehkan untuk menggaji ASN seperti yang pada bos SD tersebut. Yang ketiga, total bos SD dan SMP setelah ditambahkan yang swasta. Nanti kita cocokkan sama enggak dengan yang dari kementerian. Kalau hanya mencatat pasti sama. Terus kemudian, karena bos kinerja ini hanya ada pada SMP, tolong sebutkan, karena pasti ada semua itu. Kami punya, Anda juga kami harap aktif untuk memberikan data dalam artian supaya kami juga tidak salah, bukan semata-mata data kami. Berapakah bos kinerja SD, SMP, dan PAUD? Kemudian yang kami tanyakan, kami sudah sampling terkait penggunaan data-data penggunaan bos yang ada di RK Anda, baik yang SD dan SMP. Tidak ada satupun sekolah yang mengakui bahwa itu adalah penggunaan bos mereka. Sangat berlainan. Makanya tolong dijelaskan dasar ini apakah memang dari RAKS sekolah sebagai penggunaan anggaran bos, atau ini hanya membuat sendiri. Terus Pak, ini ya untuk perbandingan supaya nanti lebih jelas semua. Tolong jelaskan perbedaan mekanisme revitalisasi sekolah yang dikucurkan oleh Kemendikbud saat ini dengan bos, karena masing-masing sama-sama ke rekening sekolah. Kalau ini masuk RKA, GPA, kenapa yang itu tidak? Terus ini juga pertanyaan ke inspektorat. Dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini, Pak, ini saya jelaskan dulu. Kami sebenarnya tidak ada perasaan like dan dislike dengan terkait dengan dinas pendidikan, Pak. Cuman karena dinas pendidikan pengguna anggaran tertinggi di Tulungagung, bahkan setelah dari APBD kemudian ke APBDP itu dikurangi, itu masih sangat tinggi. Di APBD tahun perubahan tahun 2025 ini aja kan masih 933 miliar. Nah, di situ kami banyak sekali melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan kami like dislike seolah-olah hanya dinas pendidikan, tidak. Bahkan pada peristiwa yang terakhir pun kami menang di KIP untuk masukinnya dengan dinas kesehatan karena penggunaan anggaran terbesar nomor 2. Dan itu nanti pasti juga kita jadi ini. Mohon maaf. Untuk inspektorat, hal-hal seperti ini terjadi bukan pada tahun 2025 aja. Karena ini kalau nggak salah untuk bos kerja kita sudah hearing 3 kali ini. Kami sudah berusaha memperingatkan, ada nggak tindakan, ada nggak pembenahan. Ternyata enggak kan, ini RKA tahun 2025. Terus kerja inspektorat apa yang kami pertanyakan juga kan? Mungkin teman-teman ada yang menambahkan, mungkin untuk kinerja dewan. Sebentar ini masih untuk dinas pendidikan, aku ada ini.
BOS yang untuk lembaga swasta, baik SMP, SD maupun TK PAUD, diberikan dalam bentuk UKA, kan? Yang kami pertanyakan di sini NPHD-nya seperti apa, nota pencairan dinasnya juga seperti apa, serta fakta integritas. Ada nggak ini? Kalau ada ya, kalau tunjukkan, jangan sampai terjadi pada hearing ketika di ruang sana ketua komisi A yang memimpin, data kita mau katanya diberi, nanti minta ke Pak Ratno, sampai sekarang tidak diberi. Nah ini mohon maaf, kita hanya mengingatkan Dewan sebentar. Saya lanjutkan mengingatkan wakil-wakil kami aja bahwa sebetulnya DPR ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa jika ini dimanfaatkan. Seperti terdapat dalam pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Jadi eksekutif dalam arti OPD ini bukan hanya miliknya bupati, tapi juga miliknya dewan kalau kita mengacu undang-undang ini. Ketika dewan itu meminta data, ini sebetulnya tidak ada alasan untuk menolak, karena dalam arti OPD ini adalah pembantu kepala daerah dan DPRD. Ini yang punya kekuatan sangat luar biasa untuk wakil-wakil kami di sini jika ini digunakan. Dalam arti permintaan data menunjang dalam pelaksanaan pengawasannya, karena fungsi dari DPR ini adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika itu diabaikan, gimana oleh mereka? Bisa di dalam arti Bupati Bandel gunakan integrasi, karena wakil-wakil kami ini mempunyai hak untuk itu dalam pasal 31 undang-undang tersebut tadi. Interpelasi itu diabaikan, gunakan hak angket Anda. Jika hak angket tetap tidak dalam arti bandel, tidak digiraukan, kekuatan terakhir adalah menyatakan pendapat di hadapan Mendagri tentang bupati tidak mau bekerja sama dengan wakil rakyat. Kekuatan sangat luar biasa. Kalau mau menggunakan. Nah, ketika kami hidup di sana, data sampai sekarang tidak diberi. Mohon maaf asumsi kami ada dua. Memang wakil-wakil kami tidak mau kesulitan, turut bayaran tangga, non sewu, atau main mata. Ini wajar kecurigaan kami semacam ini. Karena hal yang pernah dijadikan semacam itu sampai sekarang ini zong. Cukup. Lanjutkan teman-teman. Maaf Pak, mau menambahkan sedikit, jadi supaya nanti tidak ada, kita batasi supaya tidak ada campur aduk. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala BPKAD tadi terkait anggaran yang ada di SMP, penambahan anggaran. Kalau dulu pernah kami didudukan Pak Sekda itu, beliau menyebutnya adalah pendamping BOS yang besarnya di tiap SMP negeri itu di kisaran 25 sampai 55 tahun 2025. Ini teranggarkan bukan pada RKA yang ini, karena per SMP sudah ada semua masing-masing Pak. Jadi mau dipisahkan supaya nanti jangan. Jadi kita fokus bahwa ini memang BOS SD dan SMP. Yang dikatakan tadi, kami ini punya buktinya bahwa yang pendamping BOS tersebut tidak masuk pada anggaran tersebut, tapi pada penganggaran yang lain. Bisa dilihat di RK Anda. Nah, jadi supaya nanti tidak ada jawaban bahwa itu termasuk pendamping BOS yang ada di SMP dan SD. Berarti kami melihat bahwa ini adalah murni penggunaan BOS negeri untuk SD dan SMP. Swasta tidak ada atau tidak tercatat sama sekali di situ. Makanya kami pertanyakan tadi. Tinggal nanti kita bandingkan dengan jumlah yang dari kementerian, sama atau tidak. Terima kasih.
informasi atau misalnya dari teman-teman PKPP mungkin bisa dilanjutkan untuk diskusi berikutnya dari BKAD dulu, tadi seperti mekanisme yang sudah dilakukan sekarang.